Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di panduan e-learning SMK Kartini Jember. Panduan e-learning untuk siswa. E-learning ini berjalan di atas platform website sekolah. Website sekolah sudah bersifat responsif, jadi bisa diakses menggunakan smartphone atau HP, menggunakan aplikasi browser seperti Google Chrome, Opera, UC Browser, dan Firefox, dan lain sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah buka aplikasi browser. Di sini kita menggunakan aplikasi browser Google Chrome. Klik aplikasi Google Chrome. Kemudian ketikkan di URL bar alamat website SMK Kartini Jember, yakni smkkartinijember.sch.id. Maka akan tampil halaman utama website SMK Kartini Jember seperti ini. Website ini sudah bersifat responsif, artinya sudah bisa tersesuai dengan ukuran layar HP atau smartphone, jadi bisa dijalankan di smartphone menggunakan aplikasi browser Google Chrome dan lain sebagainya. Di halaman utama di pojok kanan atas ada tulisan login, silakan diklik, kemudian akan muncul pop-up. Untuk di smartphone, klik login seperti ini, kemudian klik tombol sign up untuk melakukan registrasi atau pendaftaran. Maka Anda akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran seperti ini. Untuk username, silahkan ketikkan nama lengkap tanpa spasi. Sebagai contoh, di sini kita berikan nama lengkap Panduan Jajal Contoh. Pada kolom email, silahkan ketikkan alamat email aktif. Kemudian di kolom password, buat kata sandi Anda, password Anda yang mudah diingat. Bila perlu, username dan kata sandi ini harap dicatat. Jika tidak lupa, confirm password harus sama dengan kolom password. Kemudian pada kolom name, ketikkan nama lengkap dengan spasi. Bisa huruf besar, kapital semua, atau kombinasi huruf besar dan kecil. Untuk location, berikan alamat lengkap Anda, alamat rumah, alamat domisili. Untuk bio, kolom bio cukup berikan
kelas Anda. Kemudian pada kotak dialog checkbox I agree, berikan checkbox di kotak I agree to this term and condition. Kemudian klik tombol complete sign up. Maka Anda akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Ketikkan kata sandi yang telah Anda buat tadi. Ingat saya apabila diperlukan. Kemudian klik tombol log masuk. Ketika sudah log masuk, Anda akan diarahkan ke halaman utama lagi. Kemudian di pojok kanan ada nama yang telah Anda buat, diklik. Ada nama yang telah Anda buat, maka akan muncul kotak pop-up box. Kemudian klik view profile untuk membuka halaman profil Anda. Ini adalah halaman profil, masih menggunakan foto default untuk foto profil. Yang pertama dilakukan, ini penting karena berkaitan dengan tanda bukti atau sertifikat nanti. Kita ubah foto profile default ini dengan foto diri Anda. Usahakan foto diri, bukan foto kartun atau emoji dan yang lain. Usahakan foto diri. Untuk identifikasi guru, klik select your file, pilih foto profil, kemudian potong cropping foto profil hingga terlihat penuh. Setelah selesai, klik potong tombol potong gambar. Maka foto profil telah diubah seperti ini. Kemudian untuk mengikuti materi pembelajaran, pada menu link di atas ada tulisan daring, artinya dalam jaringan. Di situ ada pilihan e-learning, e-commerce, e-library. E-commerce, e-library, pilih e-learning. Klik pada tulisan e-learning. Anda akan diarahkan ke halaman materi-materi pembelajaran online. Di sini ada masih ada dua materi. Sebagai contoh adalah materi seni budaya, ada teori musik dasar, songwriting, dan materi memainkan musik dengan piano virtual. Kita bisa melihat preview dari materi ini dengan mengklik ini. Ada video preview. Kita matikan saja video preview. Kemudian klik di tulisan materi, misal teori musik dasar, songwriting. Maka Anda akan diarahkan ke halaman pendahuluan materi teori musik dasar, songwriting. Silakan dipahami, dibaca dulu maksud dan tujuan dari pembelajaran di materi ini. Materi pembelajaran ini merupakan dasar teori untuk melanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya. Jadi sebelum melewati materi ini, Anda tidak dapat melanjutkan ke materi selanjutnya karena antara materi ini dengan materi selanjutnya terhubung. Materi ini adalah materi penguatan teori. Untuk nanti ke materi selanjutnya adalah materi praktek.
Karena dalam memainkan sebuah alat musik diperlukan sebuah dasar musik, khususnya dalam membaca notasi musik. Maka alangkah baiknya penguasaan dan pemahaman yang baik sangat diperlukan dalam materi teori musik dasar ini. Materi ini terdiri dari 3 bab: bab notasi berdasar ketukan, bab kunci nada, dan melodi, disertai dengan latihan soal. Minimal nilai adalah 70 dari pengerjaan latihan soal dan pemahaman materi akumulasi. Setelah dirasa dapat memahami maksud dan tujuan dari pemberian materi pembelajaran ini, Anda dapat mengklik untuk mengikuti materi ajar ini. Klik tombol Take this course. Maka akan muncul tulisan "Congratulations, you have been subscribed to this course." Anda telah berhasil untuk mendaftarkan diri mengikuti materi ini. Kemudian ini tombol berganti status menjadi start course. Ada 4 buah status ini nanti: start course, continue course, under evaluation, dan finish course. Start course berarti Anda masih belum mengikuti ketika status ini muncul, maka klik tombol start course untuk mengikuti. Maka akan muncul, ini adalah kotak dialog tur tuntunan. Kotak tur. Di bilah sebelah kiri tercantum materi dan latihan soal beserta slider progresi pembelajaran. Silakan dibaca materi pada bab notasi berdasar ketukan ritmik. Jika ingin memperluas halaman, silakan klik tanda panah untuk memperbesar dan memperkecil halaman. Notasi berdasar ketukan ini adalah simbol-simbol musik, sedikitnya sudah dijelaskan di kelas. Ada simbol not penuh yang bernilai 4 ketuk, artinya ketika not ini dibunyikan maka not penuh ini akan berbunyi selama 4 ketuk. Kemudian ada not setengah, nama not. Ketika dia dibunyikan maka akan berbunyi selama 2 ketuk. Ada not seperempat. Ketika dia dibunyikan, perhatikan bentuk not dan nilai ketukan, karena pemahaman not dan ketukan ini menjadi dasar untuk memainkan alat. Di sini ada video. Silahkan video ini dilihat, diputar untuk lebih memperkuat pemahaman. Jadi not ini berbunyi selama 4 ketuk ketika dibunyikan. Tagapatam. Sedikit banyak sudah diajarkan di kelas. Untuk not 2 ketukan harap dilihat, diputar video ini agar lebih memperkuat pemahaman. Selanjutnya ada video referensi lainnya. Ini adalah kombinasi penulisan not dan cara menuliskan not. Ini cara menuliskan not ketika dia berbunyi perkusi duk dan tak.
dan sebagainya tanpa ada melodi, jadi ritmik, kombinasi ritmik not 1, setengah, seperempat dan sebagainya. Kita percepat saja videonya agar mengetahui bagaimana bunyinya. Seperti itu. Kemudian ada video referensi lain, harap dipelajari semua. Pola irama atau ritmik. Ini adalah variasi ketukan, not variatif ketukan. Seperti itu, harap dipahami, dilihat dan dipahami videonya. Untuk tiap bab ada kolom discussion untuk memberikan pada ketika ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan klik tombol ask question di sini, dituliskan apa yang perlu ditanyakan. Sebagai contoh, ini kita tuliskan assalamualaikum. Kemudian klik tombol post question. Ini untuk tiap bab, untuk khusus untuk setiap bab. Untuk secara umum Anda bisa memanfaatkan forum. Diklik ini di kolom forum. Untuk kolom diskus lebih khusus ke setiap bab. Untuk kolom forum maka lebih umum. Ketika sudah selesai dalam memahami materi ini, silakan klik mark this unit complete, maka akan tercentang. Setelah itu di bidang sebelah kiri progresi pembelajaran menjadi 25% dan materi bab yang sudah diselesaikan akan ditandai dengan centang. Kemudian klik next unit untuk menyelesaikan materi selanjutnya, yaitu materi kunci nada, atau ini adalah materi bab kunci nada atau clef. Ini sudah diajarkan di kelas. Untuk menulis sebuah notasi musik diperlukan sebuah media khusus. Di situ terdapat garis paranada yang terdiri dari 5 garis sejajar. Apabila penulisan notasi melebihi dari garis paranada ke atas atau ke bawah, maka diperlukan sebuah garis bantu. Seperti pada gambar ini adalah garis bantu bawah dan garis bantu atas. Kemudian untuk menulis notasi, di sini ada kunci
kunci nada atau clef, terdiri dari 4 kunci nada. Ketika ada kunci G, maka di garis kedua adalah nada G. Ketika ada kunci F, maka di nada garis keempat adalah nada F. Tapi pada umumnya hanya digunakan 2 kunci, yaitu kunci G dan kunci F. Kunci G ketika dalam sebuah naskah musik atau partitur terdapat kunci G, maka pada garis kedua garis warna nada adalah nada G. Sedangkan ketika dalam partitur itu ada simbol kunci F, maka pada garis keempat itu adalah nada F. Seperti itu. Jadi ketika dia naik menjadi F, G urut. Setelah selesai memahami materi ini, silahkan klik mark this unit complete. Selesai, dan di bidang sebelah kiri progresi pembelajaran menjadi 50% dan penyelesaian materi menjadi tercentang. Kemudian klik next unit untuk mempelajari materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah melodi. Ini berkaitan dengan bunyi nada. Kita ulang kunci nada. Ketika di naskah musik atau partitur terdapat sebuah kunci nada G, maka bisa dipastikan dia pada garis kedua adalah G. Kunci notasi bunyi melodi ada 7, C, D, E, F, G pokoknya. Jadi ketika di nada G di garis kedua adalah G, jadi ke atas diurutkan jadi G, A, B, C, D, E, F, G. Ini sudah dibahas di kelas. Setidaknya siswa-siswi sudah memahami. Ketika telah selesai memahami, maka klik mark this unit complete. Maka akan muncul centang dan progresi proses pembelajaran menjadi 75% dan bab materi menjadi tercentang. Setelah selesai, kemudian materi ke latihan soal, klik proses to quiz untuk mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini adalah halaman pendahuluan latihan soal. Terdapat 10 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Durasi waktu pengerjaan 60 menit. Ini menjadi latihan soal ini menjadi asesmen bagi guru materi pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian untuk mengerjakan, klik start quiz, muncul kotak dialog confirm, klik confirm. Silahkan dikerjakan soal pilihan ganda. Ini untuk memberikan pilihan, klik pada bulatan-bulatan jawaban. Kerjakan dengan tenang dan benar. Klik pada halaman untuk membuka halaman selanjutnya. Ini adalah soal uraian berbasis literasi. Silahkan dibaca dahulu soalnya. Tipikal soal adalah uraian bebas. Anda bisa berpersepsi di sini. Contoh, tuliskan persepsi Anda di sini, argumentasi Anda di sini. Ini sebagai contoh adalah kita tuliskan di kolom ini. Setelah selesai mengerjakan latihan soal, kirim save, simpan data jawaban Anda dengan mengklik tulisan save quiz progress. Setelah jawaban Anda tersimpan, maka kirimkan data itu ke guru
mata pelajaran untuk nanti bisa dievaluasi atau dikoreksi dengan mengklik submit quiz. Muncul kotak dialog confirm, klik confirm. Setelah submit selesai, maka Anda akan diarahkan ke halaman depan lagi, depan dari halaman depan materi. Di sini perhatikan status belajar adalah continue course. Di sini nanti ada 4 status, ada start course, continue course, under evaluation, dan finish. Ketika halaman materi ini berstatus continue course, berarti bisa diartikan bahwa Anda masih belum menyelesaikan materi ini. Misal materi ini durasinya 10 hari, Anda bisa mengerjakan di hari pertama, kemudian Anda kerjakan lagi di halaman kedua, maka status akan menjadi continue course. Seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana ketika data Anda sudah dikirim ke guru mata pelajaran dan dikoreksi. Silakan masuk ke web SMK Kartini Jember.sca.id, kemudian klik login, masukkan username yang sudah Anda buat di register tadi. Ketikkan kata sandi password Anda di sini, kemudian klik tombol login. Masuk ke halaman profil Anda, kemudian klik course, maka akan muncul kelas-kelas materi apa saja yang Anda ikuti di sini. Ini statusnya masih under evaluation. Kita klik di sini untuk mengetahui lebih jelas. Nah, di sini tertera status course under evaluation, artinya pekerjaan Anda, latihan soal Anda sedang dalam tahap proses koreksi oleh guru mata pelajaran. Yang memberikan status ini adalah masing-masing guru mata pelajaran. Selanjutnya, bagaimana ketika status Anda menjadi finish? Kita buka, kita cek. Pekerjaan Anda sudah dikoreksi oleh guru, maka status Anda akan menjadi finish. Kita cek apa yang terjadi ketika status sudah dinyatakan selesai oleh guru. Nah, maka ketika pada buka halaman profil ada muncul badge dan sertifikat. Badge ini diberikan oleh guru dengan syarat-syarat tertentu. Misal kita klik course saja untuk memastikan status Anda apa. Nah, di sini status Anda sudah finish course, berarti Anda sudah dianggap menyelesaikan kelas materi pembelajaran teori musik dasar oleh guru mata pelajaran ketika status Anda sudah finish course. Kemudian di sini ada pada tab menu ada result. Result adalah hasil koreksi dari guru, dan Anda dapat melihat nilai di sini. Nilai Anda adalah 100 itu di situ. Alhamdulillah nilai saya 100. Kemudian klik pada gambar latihan soal, jawaban yang benar dan jawaban Anda yang salah. Kebetulan ini nilai 100 jadi benar semua. Dan di bawah sendiri ada catatan dari guru. Selamat, Anda mendapatkan nilai sempurna. Harap dipertahankan
dan menambah kerajinan untuk selalu belajar ya. Anda ada tulisan retake quiz, artinya soal latihan ini bisa diulangi jika Anda ingin lebih paham. Latihan soal ini dapat diulangi hanya 1 kali. Settingan pengulangan latihan soal bisa dilakukan oleh guru pelajaran masing-masing. Untuk stat adalah apa-apa yang sudah Anda yang diberikan oleh guru, penghargaan diberikan guru. Ini ada BET adalah nilai sempurna dengan syarat tertentu. BET ini menjadi prerogatif guru, prerogatif guru ketika Anda mendapat capaian satu. Kemudian ada sertifikat, kita klik sertifikat. Lah di sini sertifikat bertuliskan selamat, ada foto, ada nama Anda, ada pernyataan telah menyelesaikan pembelajaran musik pada tanggal berapa penyelesaian kelas diselesaikan, dan ada nomor kode. Nomor kode ini yang membedakan sertifikat satu dengan sertifikat yang lainnya berbeda. Jadi antara sertifikat satu dan sertifikat lainnya tidak sama, antara siswi satu dan siswi lainnya sertifikatnya tidak sama. Anda bisa meng-screenshot, kemudian bisa dijadikan sebagai screenshot sebagai laporan kepada guru mungkin. Seperti itu. Demikian panduan e-learning SMK Kartini ini diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.